Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Sesi ke-100. Wah, akhirnya sampai juga 100 hari secara terus-menerus membuat live streaming di Facebook. Dan terima kasih atas kesetiaan dan keyakinan, harapan, apapun itu namanya, sehingga boleh selama 100 hari berada di live Facebook, dari live langsung dari handphone, kemudian diberi informasi bahwa bisa live melalui laptop, kemudian dikasih tahu lagi bahwa bisa mengundang seseorang untuk live bersama, dan ini semoga juga nanti kedepannya bisa dilakukan. Dan ini adalah hari yang ke-100, dan seperti yang saya janjikan untuk bicara soal bahagia, bagian kelima, dan menjawab, kalau kemarin isinya titik-titik kan, jadi ketika kita mampu memilih, ketika berada dan memilih untuk bahagia, pada akhirnya kita akan sampai pada sebuah tetetet. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Oke, kita lihat siapa yang sudah melihat. Terima kasih Coach Yohanes Lim, Coach Mitch, John. Kayaknya kita belum tuntas juga ya kasih diskusinya. Oke. Sari Dwi Hayati, keren Coach, sebuah konsistensi yang luar biasa, episode ke-100, yes. Jadi kalau yang menjadi persyaratan adalah kesetiaan, yang menjadi persyaratan kesetiaan untuk sukses itu, untuk sukses, maka semoga ini bisa menjadi salah satu syarat itu. Dan tentu saja di balik kesuksesan hari atau episode ke-100 ada pribadi-pribadi yang luar biasa. Untuk pasangan hidup saya yang berikan waktu dan ruang untuk bisa melakukan ini. Dan perhatian yang luar biasa untuk kopi, cinta, dan dukungan yang luar biasa. Untuk anak-anak juga, Muti di Valintang yang memberikan kesempatan untuk bapaknya bisa melakukan ini. Kadang juga hadir juga, munculkan wajahnya. Itu sungguh-sungguh sebuah perhatian yang luar biasa. Sungguh-sungguh perhatian luar biasa. Kalau tanpa mereka, maka sesi-sesi tidak akan bisa berlangsung dengan seperti yang sekarang ini. Saya sangat bersyukur memiliki keluarga yang sungguh-sungguh sangat mendukung dan mengerti dan memahami dan memberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Sesuatu yang memang harus disyukuri. Kalaupun kata harus tidak ada, itu juga oke. Sesuatu yang semestinya, sama dong harus semestinya. Karena apa? Karena ini harus menjadi kesadaran bahwa ini bisa terjadi oleh karena mereka-mereka ini. Terima kasih untuk pasangan hidupku, terima kasih untuk Muti, Lintang, dan Diva. Dan dari keempat pribadi ini,
Saya belajar banyak tentang apa yang saya sebut sebagai kesetiaan tadi, tentang kesabaran, tentang pembelajaran, tentang perasaan ingin tahu, kepo, tentang perhatian, tentang belajar, bertumbuh, dan macam-macam. Pribadi-pribadi yang memberi ruang bagi saya untuk bertumbuh dan berkembang. Dan perjalanan kehidupan jurnal bersyukur, kursus bersyukur itu datang juga dengan dukungan keempat pribadi ini. Dan masih ada beberapa pribadi yang terlibat dalam prosesnya. Tapi proses di mana kami mendiskusikan dalam makan siang kami bersama atau makan malam kami bersama, orang tua yang luar biasa yang membantu untuk menjernihkan apa yang menjadi ide dasarnya, kemudian membantu untuk merumus-rumuskan hal-hal mana yang oke, hal mana yang nanti akan menjadi keseruan tersendiri. Terima kasih untuk hadir dan menjadi pribadi yang membentuk diri saya, karakter saya, hidup saya. Dan terus akan terus berlanjut. Karena seluruh program Jurnal Bersyukur, kursus bersyukur ini hadir oleh karena pengalaman-pengalaman kebersamaan ini. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatunya itu ya biasa saja. Kehidupan keseharian, bangun pagi, bikin air panas untuk mandi, kemudian nyapu, ngepel, nyuci piring, setrika. Itu kehidupan harian. Kehidupan harian yang luar biasa. Dan ketika salah, dikomplain, mau dikasih tahu bagaimana caranya, belajar yang luar biasa. Dan itu kita semua mengalami. Saya mengalami sebagai pribadi dalam kehidupan keseharian. Jadi kita bagaimana cara menghidupi, kalau teman-teman ngomong tentang spiritualitas dalam salah satu area, 8 area yang kita bahas. 8 area yang kita bahas. Tunggu dulu sebelum kita bahas ke 8 area. Ini ada teman saya. Namanya Nilo Seran. Weh, mantap brother. Ini dari Kalimantan kalau saya nggak salah. Dari Kalimantan ini. Sungguh benar, ketika saat ini kita masih diberi kesempatan, pasti ada rancangan terbaik Tuhan atas diri kita. Dan saya mengiyakan. Francesco Seran adalah seorang pribadi yang luar biasa. Kami bertumbuh pada saat sedang kuliah. Saya kuliah di Sanata Dharma. Beliau kuliah di tempat yang lain. Dan kami dipersatukan dalam sebuah pelatihan kesehatan. Pelatihan pernapasan namanya Daya Sejati oleh seorang yang luar biasa, namanya Pak Wen Stanlain. Dan sungguh saya merasa bersyukur berada dan sempat belajar bersama beliau. Semoga beliau berbahagia di kerajaan surga. Dan semua anak-anaknya yang ditinggalkan itu juga menemukan kebahagiaan karena mendapatkan contoh teladan yang luar biasa dari orang tua yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau tentang bagaimana menjadi sehat dan memiliki tenaga dalam. Tenaga dalam. Oke. Pak Wen Stanlain. Bagaimana menjadi kuat dan memiliki tenaga dalam. Dan seseorang yang luar biasa itu yang sedang menuliskan tadi komennya bernama Nilos Seran. Seorang yang luar biasa, kemudian saya belajar banyak. Belajar banyak karena kenakalan beliau. Kenakalan. Enggak. Beliau itu suka jahil. Kalau saya lagi pernapasannya juga godain gitu. Sehingga tiba-tiba langsung terpental gitu. Dan itu masa-masa indah kami waktu latihan dulu. Termasuk anak-anak murid yang yang suka coba-coba gitu. Kadang-kadang suka nyobain satu gitu. Kirim-kirim apa gitu. Dan ternyata ini menjadi dasar juga, menjadi basis bagaimana kita lalu bisa merasakan, berempati pada orang, bisa memiliki intuisi oleh karena pengalaman-pengalaman sederhana. Dan itu latihan pernapasan aja. Sesuatu yang keren banget. Keren itu artinya ini sesuatu yang biasa lalu kita latihkan bersama.
Kemudian dari prosesnya ternyata ada sesuatu yang bertumbuh. Salah satunya kesehatan, salah duanya kepekaan, salah tiganya kebersamaan, salah empatnya banyak. Dan sudah lebih dari 10 tahun kita tidak berjumpa. Ada seorang yang lebih sakti dari kami berdua. Namanya Mas Budi. Sempat juga waktu itu terpikirkan untuk membuka kelas baru karena kayaknya ini saya mencoba untuk melihat situsnya apakah senam pernapasan ini masih ada atau bisa jadi karena saya tidak terhubung dengan komunitas ini. Padahal sejatinya sudah bisa bertumbuh dan berkembang di mana-mana, saya tidak tahu. Tapi kelak semoga dapatkan kesempatan untuk bisa mempelajari ini dan membuka pelatihannya. Saya mencatat tuh gerakan-gerakannya 10 gerakan pertama, kemudian dasar 1, dasar 2, pengendalian 1, pengendalian 2. Sekarang itu masa-masa di mana begitu banyak orang berlatih pernapasan. Jadi kalau di rumah, saya dengan pernapasannya. Kemudian istri saya itu adalah atlet. Hayah! Gitu. Seru-seruan aja. Jadi serulah ya. Kombinasi antara pernapasan berjumpa dengan versi bela diri gitu. Serulah. Kita ngomong bahas tentang apa ya? Bahas tentang Mas Nilo Seran ya. Terima kasih sudah pernah kita berjumpa dan kemudian saya belajar banyak juga dari Anda dan semoga kelak suatu saat nanti kita sempat berjumpa kembali atau setidaknya melalui Facebook ini. Kalau kita bisa terhubung dengan banyak orang yang belajar tentang senam pernapasan daya sejati, semoga kelak kita sempat adakan reuni bersama. Saya terhubung juga dengan Susi Tanline. Barangkali kelak kita bisa satu sesi gitu ya. Nanti saya coba undang di ini. Saya undang di forum lah ya. Di forum. Ada kok forum yang sekarang Facebook berikan ke kita. Nanti kita buka. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah sempatkan hadir. Dan kita ajakin teman-teman yang lain nanti ya. Oke. Tadi topiknya tentang bahagia. Yang pertama saya bersyukur dan berterima kasih oleh karena orang-orang yang di sekitar kita dalam keluarga ini. Dalam keluarga di mana hari-hari kami melakukan aktivitas bersama, ngajarin anak, Zoom, 3 anak bersamaan, Zoom gitu, seru banget kan? Seru banget itu. Lalu seluruh pekerjaan rumah ditinggalkan demi proses pembelajaran. Kan seru, apalagi si kecil tuh. 10 menit oke, 10 menit oke, 15 menit kemudian tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Kemudian apapun pertanyaan gurunya, siapa mau berdoa saya gitu. Padahal kalau disuruh ngomong juga masih AIU. Tapi belajar banyak dari pengalaman. Oke, Lintang, belajar banyak dari pengalaman Lintang. Ada sesuatu yang luar biasa. Nggak pernah bisa berhenti kalau posisinya bangun tidur. Itu mainan kita simpan, dia punya sesuatu untuk membuat mainan. Sapu bisa jadiin mainan. Pel lantai bisa jadiin mainan. Kalau itu semuanya pun disingkirkan, naik teralis jendela juga jadi mainan. Itu anak memang luar biasa sekali. Dan bersyukur memiliki dia, menjadikan berkat untuk senantiasa aware, senantiasa menyadari. Ini anak kalau posisinya diam, lagi ngapain ini gitu. Jadi kalau dia posisinya rame gitu berarti aman gitu. Tapi kalau diam, harus hati-hati nih. Kita harus mencari di mana nih anaknya gitu. Terima kasih Lintang hadir dalam hidup kami sekeluarga. Dan beda dengan anak nomor 1 dah. Dan kita menerima ketiga anak dengan keunikan masing-masing, dengan tantangannya masing-masing, dan dengan kekasannya masing-masing. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh proses itu menjadi bahan mentah dalam jurnal bersyukur. Menjadi bahan mentah.
Jadi proses itulah yang menjadikan bahwa kehidupan ini kenapa lalu menjadi luar biasa, karena seluruh kehidupan kita, perjumpaan kita, keseharian kita, berjumpa dengan orang-orang yang sama setiap hari, bangun pagi, kemudian buka kamar, melihat kamar mereka, mereka masih tidur, bangunin, dan drama-drama di pagi hari, itu sesuatu yang nyata, yang real, yang harus diterima. Kata harus dihapus. Sesuatu yang nyata, yang diterima. Dan penerimaan itulah lalu yang menjadikan segala sesuatu menjadi indah. Karena apa? Drama tentang kalimat penderitaan datang ketika ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan atau kita harapkan terjadi dalam proses-proses kehidupan keseharian. Lalu akhirnya menemukan bahwa ternyata untuk sebuah perubahan itu kita sendiri yang harus lebih dulu berubah. Kita dulu yang harus lebih banyak berubah. Pada saat kita bisa berubah, maka orang-orang di sekitar kita baru menemukan itu. Penderitaan datang ketika kita ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi ketika kita jelas dengan apa yang menjadi impian saya, aku melihat keluargaku hidup harmonis dalam suasana yang bertumbuh dan berkembang, selaras, bahagia, dan sejahtera. Kalau itu menjadi tujuan pribadi saya, maka saya akan mengusahakan itu. Lalu saya seringkan kepada pasangan hidup saya ingin keluarga yang seperti ini. Lalu terjadi diskusi. Lalu saya ceritakan juga anak-anak dalam, entah mereka ngerti, entah mereka tidak. Itu saya ceritakan, ini loh yang ingin Papa berikan ke kalian. Dan bisa jadi nggak sama, bisa jadi nggak sama. Karena bisa jadi sejahteranya di depan. Pasangan hidup saya bisa jadi menyatakan, saya ingin kebahagiaannya itu akan nanti muncul pada saat sejahtera kok gitu loh. Atau bahagia dulu atau sejahtera dulu. Atau bahagia sejahtera dulu gitu kan. Dan disitulah kita menemukan bahwa diskusinya lalu menjadi hidup. Karena apa? Setiap kita pasti punya harapan, punya impian. Setiap kita. Bahkan kita tinggal juga bersama orang lain, dengan kakak, dengan adik, dan dengan saudara. Itu lalu menjadi komunikasi yang luar biasa. Dan saya bersyukur, jurnal bersyukur itu juga menjadi ritual kami di keluarga. Jadi setelah doa malam bersama, kami lalu masing-masing menyebutkan 5 hal yang disyukuri. Awalnya 3 hal yang disyukuri, karena masih ada anak kecil kan, supaya mereka merasa bisa, supaya mereka mendapatkan kesempatan, oh aku bisa kalau hanya 3 aja, aku bisa. Dan sekarang kami 5, ke semuanya, 7 orang yang doa bersama itu di akhir sesi itu berdoa bersama. Kemudian sebagai penutupnya kami mengucapkan 5 hal yang disyukuri. 5 hal yang disyukuri. Teman-teman yang ikut jurnal bersyukur, mungkin Anda juga merasa, mungkin loh ya, Anda juga merasa bahwa kalau aku bisa melakukan, kenapa pasanganku enggak sih? Kenapa pasangan enggak tertarik untuk melakukan itu? Jangan pernah ingin mengubah orang lain. Berikan hal yang terbaik dari diri Anda. Kalau Anda asik dengan bersyukur itu, nanti anak-anak akan mengikuti. Pasangan hidup kita akan mengikuti. Karena apa? Prinsip dasar, saya mengajar tentang passion calling. Mengajar tentang passion. Apa itu passion? Sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang ada dalam diri kita dan itu akan menggairahkan. Lalu, kalau saya mencuci kendaraan, mencuci mobil, dan itu seru, itu anak saya yang paling kecil, itu otomatis dia akan datang. Kemudian minta Bapak, minta semprot. Karena apa? Karena saya asik melakukan itu. Dan itu tidak hanya sekedar cuci mobil, cuci piring pun kadang-kadang juga sama. Ngepel gitu ya. Nyapu itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dari proses melakukan keseharian itu lalu menjadi membahagiakan. Dan mereka, Pak aku aja gitu. Sementara kalau kita suruh-suruh, nah jadwal nyuci loh, itu misalnya bisa jadi gitu kan. Karena apa? Kita paham betul drama-drama itu ada. Dan dilema-dilema yang kita alami setiap hari itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Bagi teman-teman yang kemarin bertanya tentang bagaimana saya menumbuhkan spiritualitas dalam kehidupan keseharian, mari kita memeluk dunia ini. Artinya apa? Memeluk dunia artinya bahwa perjalanan kehidupan keseharian kita
itu juga merupakan tempat yang nyata bagi kita untuk merasakan spiritualitas itu. Spiritualitas itu artinya bagaimana kita membantu diri kita terhubung dengan secara vertikal kerohanian kita. Bahwa pelayanan kita kepada seseorang, entah itu anak, entah itu pasangan, entah itu saudara yang lain, itu bagaimana kita bisa melihat bahwa kita mampu melihat wajah Allah dalam perjumpaan itu. Gampang? Ya gampang-gampang susah. Karena apa? Karena kita masih memiliki kecenderungan pribadi. Tubuh dirancang untuk menghindari penderitaan, menghindari kesakitan, mencari kenyamanan. Demikian juga perasaan, maunya itu nyaman dan nggak mau menderita. Maka pasti terjadi konflik di situ. Konflik antara tubuh dengan tanggung jawab. Tubuh dengan tanggung jawab. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa tanggung jawab itu adalah bagian kita untuk menerima sebagai, ya, kalau kita melihat kewajiban-kewajiban itu sebagai tanggung jawab kita melakukan itu dan melakukannya dengan kasih, maka itu semua secara tubuh mungkin kita capek, tetapi secara sesuatu yang lain kita merasa bahwa bahagia. Karena apa? 21 hari pertama itu adalah kita membangun habit kita, supaya kita memiliki rasa syukur itu. Pada saat kita terimbas, terkena apapun itu, maka kalimat yang muncul itu adalah self-talk yang muncul, atau letupan dari mulut yang muncul adalah puji Tuhan. Tuhan Maha Besar. Dalam ungkapan bahasa masing-masing, agama masing-masing, keyakinan masing-masing, pasti itu akan muncul. Bukan sesuatu yang lalu menjadikan saya tidak berdaya, tapi justru memberdayakan. Bahwa disitulah saya belajar banyak. Maka kalau kita ngomong tentang spiritualitas, ya kita memeluk dunia, memeluk keseharian ini dengan tantangan-tantangan kehidupan ini, maka kita juga akan sampai ke sana. Maka kalau Sabtu, kalau Jumat, atau Sabtu, atau Minggu menjadi ruang bagi kita untuk bersyukur atas apa yang terjadi hubungan kita dengan yang di atas, maka kehidupan keseharian akan menjadi bagian aktualisasi dari hubungan saya dengan yang di atas. Maka di situ kita akan menemukan. Apakah perasaan sakit hati ada? Ada. Kita kan manusia. Kita semua manusia. Namun kita akan menemukan kesadaran bahwa sejatinya kita itu makhluk spiritual yang mengalami sisi kemanusiaan. Sehingga kita menemukan bahwa ya saya menerima saya sakit hati. Tapi kita juga menyadari tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan untuk sakit hati. Jadi apa? Jadi kita yang memutuskan untuk entah bahagia, entah sakit hati. Entah belajar, entah gagal. Kita yang memutuskan itu. Dan ketika kita terjatuh dalam pengalaman yang tidak memberdayakan, ya kita terima bahwa kita juga memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan. Mungkin kita baru sampai di pengetahuan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan sakit hati. Itu kan baru pengetahuan. Nyatanya saya juga sakit hati. Dan memang di tahap kedua, Anda silahkan menyediakan satu ruangan bagi seseorang untuk menyakiti hati Anda. Karena apa? Dengan itulah Anda bertumbuh dan berkembang. Dengan itulah kita bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Hati kita itu hidup. Hati kita itu hidup. Hati kita nggak mati. Jadi hati kita itu memberikan ruang bagi kita untuk tersakiti, untuk tersinggung. Karena apa? Nilai-nilai ketersinggungan itu ada sesuatunya di sana. Ketika Anda tersinggung, itu ada nilai Anda yang tergores. Woi, keren kan? Ketika Anda tersinggung, ada nilai Anda yang tergores. Itu saatnya Anda merefleksikan, menemukan, mencari apa persisnya nilai yang tergores itu. Wih, gile. Hari ke-100 saya semangat banget ya. Serasa masih baru memulai sesi pertama nih. Ibu Roslani, bersyukur masih sempat mengikuti nih Pak, walaupun yekat. Makasih.
Apa ya, Kat? Oh, telat. Mungkin, ya mungkin. Oke, terima kasih Ibu Roslaini. Ibu sangat mendukung kehadiran Ibu di setiap sesi. Komen Ibu itu sungguh-sungguh menguatkan saya bahwa ada seseorang yang sungguh memberikan perhatian. Apa yang bisa jadi, apa yang menurut Ibu itu hanya sebuah komen, hanya sebuah jempol, hanya sebuah hati, mungkin itu biasa bagi Ibu, tetapi bisa jadi menjadi sesuatu yang luar biasa. Setidak-tidaknya bagi saya. Jadi kutipan keberapa ini? Quote keberapa ini? Apa yang biasa bagi saya bisa jadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain di luar sana. Demikian juga apa yang menurut kita itu luar biasa bisa jadi bukan apa-apa di luar sana. Maka marilah kita merenungkan. Ini juga menjadi refleksi bagi saya. Karena apa? Apakah cerita saya ini menjawab kebutuhan teman-teman? Selama ini kan saya memang hanya cerita untuk diri saya sendiri. Sejatinya saya hanya ngomong untuk diri saya sendiri. Karena saya ngomong sendiri nih. Sejatinya saya ngomong untuk di sini. Bahwa lalu kemudian terhubung dengan teman-teman. Dan kemudian bisa jadi itu juga terhubung dengan banyak teman yang lain. Mungkin sharing Anda, cerita Anda, apa yang Anda bagikan itu kemudian sampai juga kepada Facebook ini. Dan saya juga minta tolong, oleh karena apa? Mulai hari Minggu nanti akan ada YouTube Dunia Keajaiban Bersyukur. Ya, saya berharap ini juga akan menjadi serangkaian pembelajaran bersama. Ya, serangkaian pembelajaran bersama. Oke, terima kasih. Kemudian ada seseorang yang luar biasa, namanya Ibu Reti N. Hakim. Orang yang luar biasa, sangat mendukung. Bahkan beliau memberikan Pending Cafe kepada beberapa orang. Pending Cafe adalah program kelas kursus bersyukur fundamental yang berbayar. Nah, berbayarnya itu bisa sebelum ikut sesi, bisa dalam proses sesinya karena 30 hari kan. Selama 30 hari itu akan ada pendampingan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ikut, tanyakanlah secara personal di WA Anda apa yang menjadi kesulitannya dalam proses menuliskan jurnal bersyukur. Silahkan aja dengan bebas saja tanyakan apapun itu. Kemudian di dalam proses itu Anda boleh membayar sebelum sesi, kemudian boleh membayar dalam proses ikut sesinya, ataupun setelah sesi. Jurnal bersyukur setelah 30 hari. Boleh, silahkan. Dan ada program spesial namanya Pending Cafe. Ada seseorang yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk boleh mengikuti tanpa harus berbayar. Karena apa? Sudah ada seseorang lain yang membayarkan untuk Anda. Kalau Anda mau melakukan itu, silahkan. Silahkan. Dan untuk sesi yang akan datang, saya lupa catatannya. Tapi yang jelas sudah ada Pending Cafe juga. Sudah ada Pending Cafe. Saya lupa jumlahnya berapa. Jadi teman-teman yang mau ikut kelas untuk batch 2 fundamental bersyukur, silahkan daftarkan. Akan ada sesinya tanggal 16 melalui forum Facebook. Melalui forum Facebook. Jadi nanti akan diumumkan melalui forum Facebook ya. Tanggal 16. Tanggal 16. Melalui forum Facebook, nanti akan saya undang di sana. Siapapun Anda, silakan join. Oke. Kemudian terima kasih Ibu Reti N. Hakim. Kinestetik dong, kreatif bisa bikin mainan sendiri. Yes. Banget Bu Reti. Banget. Jadi cara pembelajarannya pun hanya melihat. Selain kinestetik, kalau dia melihat apapun dan melakukan sekali, maka udah menjadi pintar. Ini salah satu barang yang harus kami simpan. Karena apa? Begitu dia melihat, dia bisa lakukan itu. Serot. Padahal harusnya sekali doang kan. Serot. Minuman apa yang kami minum. Kemudian apa lagi? Semualah.
semua. Dan nampaknya cara dia belajar, cara Lintang belajar itu dengan melakukan. Dan mudah sekali mengingat sesuatu dengan melakukan itu. Melihat, melakukan. Dan dia tahu barang mana, barang apa ditaruh di mana. Barang apa ditaruh di mana. Dan beda banget dengan papanya. Beda banget dengan saya. Kalau saya memiliki kecenderungan untuk meletakkan barang di mana terakhir saya menggunakan barang. Siapa yang modelnya kayak gitu? Atau yang model pertama, meletakkan barang kembali kepada tempat semula. Ini kecenderungan ini bisa membuat seru juga nih drama-drama nih. Saya dan pasangan hidup saya ini sering jadi keseruan tersendiri. Tapi kami menyadari bahwa oke, yang satu ini, yang satu kayak gini. Nah, itu serunya. Karena menyadari. Tapi kalau nggak menyadari ya bikin aja emosi aja kan. Marah emosi. Anda bisa bayangkan kan. Kalau pisau saya pakai untuk tanaman, tiba-tiba pisaunya di mana, kemudian yang teriak-teriak, weh, pisau mana, gitu kan. Karena apa? Karena kenapa kalau nggak taruh, susahnya apa sih? Naruh barang kembali pada tempatnya. Dan saya belajar dari situ. Oh iya ya, belajar. Dan itu butuh perjuangan. Tapi ya dinikmati aja. Di satu sisi, saya mau bikin buku nih ya, dibikin buku. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, semua sudah dirapikan. Rapikan versi saya ya. Taruh sana. Yes, nanti malam bangun jam 2, jam 3 untuk membuat mulai catatan gitu. Ternyata sudah dirapikan. Versinya adalah saya tidak senang melihat buku berantakan, padahal buku itu sudah diatur, disusun supaya nanti tinggal baca ini. Ya adalah. Komunikasi kan, ini juga menjadi bahan. Saya sudah pernah sempat membicarakan bahwa kita akan membahas tentang komunikasi, tapi dari versi praktisi. Praktisi. Ini juga keren nih. Kita menggunakan ini bagian dari pengalaman kehidupan keseharian. Dan semuanya itu kita alami. Ada memang banyak juga pengetahuan oleh karena saya ikut sesi kelas workshop. Kayak tadi siang, ada pembelajaran yang luar biasa dari Singapura, gurunya dari Singapura, kemudian belajar tentang sesuatu, dan itu masih menjadi pengetahuan saya semuanya. Belum saya praktekkan, karena ngomong tentang aplikasi. Dan ternyata kalau itu bisa dilakukan keren banget. Orang ikut jurnal bersyukur hanya dengan pencet aplikasi. Download aplikasi, kemudian pencet, dia bisa melakukan di situ. Saya sih yakin juga pasti orang di luar sana juga sudah ada sih. Cuma saya belum lihat aja itu punya siapa gitu. Tapi saya yakin. Dan Anda bisa bayangkan kalau nanti sebentar lagi ada seseorang yang membantu saya untuk aplikasi bersyukur. Dan kita bisa melakukan bersama. Bisa ada koreksinya, apa saja yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan ada mentoring di situ, proses bisa melakukan, itu luar biasa sekali. Dan saya meyakini pasti akan ada. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan ini menunggu waktu saja. Hanya menunggu waktu saja. Ada platform bersyukur dari dunia keajaiban bersyukur. Oke, terima kasih Bu Reti. Terima kasih. Perhatiannya Bu Guru luar biasa sekali. Ibu Justina Isparawanti, saya yes. Kita dulu yang harus berubah. Setuju. Oke. Ibu Yus ini datang dari Yogyakarta. Orang pribadi yang luar biasa, yang rasa ingin tahunya besar. Perjuangan juga luar biasa, apalagi di masa-masa pandemi yang kemarin. Sesuatu yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Dan saya berdoa, kami kemarin bawa doa khusus kami untuk orang-orang yang menjadi perhatian kami, semuanya. Bahkan ada sempat nih kami dulu, saya pribadi mencatat dalam sebuah agenda di grup Law of Attraction, di grup LOA, untuk mendoakan teman-teman. Dan itu luar biasa sekali. Ada sukacita, ada kebahagiaan pada saat boleh melakukan itu. Dan saya dalam doa-doa kami, semoga dalam doa-doa saya juga itu menjawab begitu banyak
janji-janji yang dulu pernah saya bilang kepada teman-teman, semoga itu juga tergenapi melalui doa-doa itu. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Oke. Dari Mas Nilo Seran, kemudian ceritanya bertumbuh dan berkembang. Terima kasih. Memeluk dunia adalah bagian dari tentang spiritualitas yang kita ceritakan tadi, bahwa memang ada jalan-jalan untuk masuk pada kedalaman, dalam kesepian, dalam keheningan, di gunung-gunung, di ruang-ruang samadhi, di tempat-tempat, di puncak-puncak, di tempat-tempat yang sepi, untuk menemukan Tuhan, menemukan sisi-sisi spiritualitas, sisi-sisi rohani itu. Namun ada juga, menurut hemat saya, bahwa kehidupan keseharian itu juga bisa menjadi cara meditasi, cara menemukan Tuhan dalam hidup keseharian. Finding God in ordinary life, dalam kehidupan keseharian yang sederhana, yang biasa, yang kita katakan sebagai monoton, itu saja, perjumpaan yang sama, pekerjaan yang sama, kita bisa menemukan ada sesuatu yang luar biasa di sana. Maka tulisan atau kutipan bahwa hari baru, hidup baru, semangat baru, berkat baru, itu nyata. Dan saya bersyukur bahwa itu juga nyata, tidak hanya untuk saya, tapi untuk sebagian besar teman-teman yang mengalami pergulatan pada saat melakukan jurnal bersyukur, itu sungguh-sungguh dirasakan. Bahwa misalnya ada yang menceritakan, pada akhirnya saya menemukan bahwa setelah jatuh dalam berbagai kesulitan, lalu tidak bisa menyelesaikan 21 hari pertama, kemudian mengulang lagi, bahkan barusan ada yang cerita, sudah 4 kali jatuh, bangun, jatuh, kemudian mengulang lagi dari 1/21, kemudian jatuh lagi, ngulang lagi dari 21/21 sampai 4 kali, dan sekarang bertahan dalam, telah melampaui 30 hari, itu juga menemukan pembelajaran yang luar biasa. Menemukan pembelajaran dalam hal-hal yang sangat biasa. Bahwa Tuhan hadir dalam keseharian yang luar biasa. Tuhan hadir dalam keseharian yang biasa, sehingga hari-hari itu terasa luar biasa. Dan bersyukur bahwa kita semua bisa terhubung dengan pengalaman-pengalaman ini. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apa lagi yang akan kita nikmati di sepanjang hari ini? Halo Coach Dr. Patisina, terima kasih. Sukses juga untuk Anda. Hari ini ada kelas baru kan? Hari ini ada kelas juga kan? Luar biasa. Sementara yang lainnya masih berjuang untuk bagaimana mendapatkan kelas, Coach Patisina itu udah hampir setiap minggu ngadain kelasnya. Kemudian terima kasih untuk Mas Suripto, kemudian terima kasih untuk Theodora Ike. Ini berjuangnya keren ini, Ibu Ike ini. Kemudian Ibu Titi Yanti, terima kasih. Lestari Ratna Suri, terima kasih. Francisca Inwawati, terima kasih. Rosalia Darnilawati, terima kasih. Silahkan juga untuk bergabung di Dunia Keajaiban Bersyukur melalui Facebooknya. Entah Anda sudah ikut jurnal bersyukur atau belum. Nanti ketika melihat teman-teman melakukan jurnal bersyukur, kalau Anda ingin melakukan, tinggal cari aja, oh gitu caranya. Atau Anda tuliskan pesan melalui Messenger atau melalui WA. WA-nya di mana? WA-nya di sini. WA-nya di sini. WA-nya di sini. Ya, WA-nya di sini. 0896 3896 2843.
silahkan juga lakukan di sini. Kemudian ini episode ke-100, kemudian apakah besok akan ada episode ke-101? Keseruan apa lagi yang akan kita jumpai di esok hari? Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan.